apa yang pernah kau lakukan demi perkoian Blitar maupun perkoian Indonesia? Apa yang pernah kau sumbangkan pikiranmu? Jangan cari duit aja, duit ndak dibawa mati. Apa kabar Koi Lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini saya bersilaturahmi. Ini kan masih di musim lebaran. Saya bersilaturahmi kepada para suhu di Blitar dan salah satunya adalah Mbah Murdoko. Ini Mbah Murdoko, spesialis Kawarimono, dan saya sekarang berada di rumahnya. Mbah, mohon diperkenalkan dulu Mbah. Mbah Murdoko ini selaku sebagai apa di sini? Di sini ya saya Sebagai tuan rumah. sebagai tuan rumah, sebagai kepala keluarga. Ngene iki lho, laro Mbah Murdoko wis guyon tok. Nah, saya tadi ke sini tuh kan sudah lama. Sebenarnya rencana mau ke sini sudah lama, dan hari ini ada kesempatan datang ke sini. Dan saya juga sudah bawa pertanyaan, nggak banyak, cuma ada 2. Yang pertama, ini acara saya menyambangi karena Mbah Murdoko ini adalah perintis dari Blitar Koi Club, klub tertua. Iya, Mbah. Ya, Blitar Koi Club itu tertua, Mbah ya? ya, Tertua di Indonesia, nggih. ya. Klub tertua di Indonesia itu Blitar Koi Club, dan salah satu perintisnya adalah Mbah Murdoko. Nah, sebagai perintis, jabatan apa saja yang pernah disandang di dalam perkoian Blitar maupun tingkat nasional? Mbah, monggo Mbah. Nah, ini perintis. Nah, ini harus ngerti. Perintis adalah orang yang merintis. Jadi, orang yang merintis berdirinya suatu organisasi. Nah, kebetulan ini organisasinya Blitar Koi Club. Iya. Jadi berawal dari perintis itu hanya 2 orang. Siapa Mbah? Pak Insinyur Jatmiko Budi. Nah, Pak Jatmiko Budi Santoso nggih? ya, Oh ya. itu orang waktu itu di Dinas Perikanan Kota Kota Blitar. Blitar. Waktu itu, kalau sekarang namanya sudah beda lagi. Nah, Pak Jat dengan Murdoko, 2 orang. 2 orang itu awalnya begini. Pak Jat datang ke sini itu tahun 2000. Tahun 2000 nggih. Awal 2000 lah, katakan begitu ya. Terus Pak Joko, mari kita ngadakan lomba koi. Saya yang ngurus masalah birokrasi dan dana, Pak Joko cari panitia dan peserta. Tahun Jadi, berapa, Mbak? Tahun 2000, Tahun awal 2000. 2000. Sudah oke. Bisa lomba kalau kita sudah punya organisasi namanya Blitar Koi Club. Nah, kita baru merekrut rekan-rekan yang kita anggap berpotensi di dalam Blitar Koi Club. Ya. Begitulah ceritanya. Nah, kenapa dianggap klub tertua? Apa di kota-kota besar belum ada klub? Ada, tapi namanya bukan klub. Namanya Z10A Zain Nippon Airin Kai. Nah, itu organisasi perkoian di Jepang. Jadi di Jepang ada Shinkokai dan ZNA. Z10A itu tadi organisasinya penghobi, kalau Shinkokai itu pedagang. Oh, ada beda ya Mbak ya? Beda. Nah, jadi lomba koi yang pertama di Indonesia itu tahun 1998, saya belum ikut. Di mana itu Mbak? Itu di Surabaya, yang ngadakan ZNA Surabaya Chapter. Oh, sampai sekarang masih ada ya Mbak ya? Jadi dulu itu nggak tahu berdirinya ZNA tahun berapa. Itu Surabaya, Jakarta, Bandung. 3.
3 ZNA. Jadi itu ada ketuanya Presiden ZNA Indonesia waktu itu namanya Edi Sukamto Josana, orang Bandung. Tahun berapa tuh, Mbah? Ya tahun itu sampai sebelum 2000 sampai 2000 ke atas. Sampai sekarang. Nggak tahu, bukan Ranah kita. bukan wewenang saya itu ya. Jadi terus di Blitar karena mau ngadakan kontes itu harus punya organisasi atau klub. Kita mendirikan klub. Blitar Koi Club itu. Ya, Blitar Koi Club. Akhirnya kita ngadakan kontes pertama April 2000 di Balai Benih Ikan Rembang Kota Blitar. Oh, yang sekarang Dinas Pertanian Perikanan itu ya, Pak? Kenapa dinamakan klub tertua? Karena yaitu tadi tahun 2000 itu yang ada ZNA chapter itu Surabaya, Jakarta, Bandung. Yang Koi Club itu hanya Blitar Koi Club. Oh, mantap. Kemudian tahun 2001 disusul Jogja Koi Club dan APKI berdiri tahun 2003. 2003 baru berdiri. Berarti duluan Blitar Koi Club. Iya. Berarti yang mendirikan APKI itu Blitar Koi Club dan klub mana lagi, Mbah? Jadi yang mendirikan APKI itu ya orang-orang yang masuk, yang sudah jadi anggota ZNA dan Blitar Koi Club diundang waktu itu. Iya. Dan orang-orang yang sudah main koi waktu itu yang dianggap kompeten itu diundang. Oke, kita lanjut ke ini, Mbah. Gelar jabatan apa saja yang pernah disandang di dalam perkoian Blitar maupun tingkat nasional itu untuk Mbah Murdoko? Ya kalau di Blitar Koi Club itu terus terang aja karena waktu itu saya sama Pak Insinyur Jatmiko itu PNS, kita ya sebagai waktu itu katakanlah karena itu kita perintis ya, kita sebagai pemikir bagaimana langkah berikutnya. Nah, kemudian kita mencari teman-teman yang lain seperti Pak Insinyur Adam Bahtiar itu jadi sekretaris. Nah, itu kita merumuskan ADART, visi dan misi. Nah, itu. Jadi ya begitulah. Jadi kalau misalkan Blitar ada lomba, saya ini selamanya ini bagian lomba dan koordinator juri. Koordinator juri. Itu kalau di Blitar saat masih awal-awal sampai terakhir saya difungsikan. Oh ya, oke. Kalau di tingkat nasional misalkan di APKI, nah itu yang jadi anggota APKI waktu itu ya masih ketua Blitar Koi Club Agus Koi, terus saya, terus ya hanya 2 orang awalnya ya, berawal dari itu. Jadi waktu sampai tahun 2005 waktu pertama kali Agus Koi jadi training jat itu cuman saya sama Agus Koi aja 2 yang orang. anggota APKI. Nah, karena saya PNS. Ya saya nunjuk Pak Agus aja lah yang training gitu loh. Nah, oke, kita kembali ke APKI. Nah, jabatan saya pernah menjabat di APKI itu menjadi koordinator bidang Litbang, penelitian dan pengembangan. Kemudian periode kedua koordinator bidang pengembangan dan budidaya. Oke. Kemudian setelah itu diganti orang. Nah, sampai 2 periode saya tidak jabat, terus ada yang jabat lagi, tapi program APKI nggak jalan, saya juga suruh bantu juga. Nah,
Nah, APKI sendiri itu kepanjangannya apa tuh, Mbah? APKI itu ya, nah di sini APKI Asosiasi Pecinta Koi Indonesia. Asosiasi Pecinta Koi Indonesia ya, Mbah ya. Ya. Nah, sekarang yang kedua, Mbah. Cita-cita dari Mbah Murdoko sendiri ini apa, Mbah? Cita-cita saya itu simple. Maksudnya simple. Saya itu nggak pernah bercita-cita ingin jadi orang kaya. Nggak pernah muluk-muluk ya, Mbah? Nggak pernah. Nah, jadi terus terang aja ya, mungkin sampai sekarang orang memandang orang sukses itu dipandang hanya hartanya, Dari cover. materi. Dari cover. Nah, materinya. Kebanyakan orang sukses itu orang memandangnya hanya dari gelegere cara Jawa. Jadi ketoke dan materi. Iya. Mayoritas materi lah. Kalau saya karena ini ya sudah ABG, ABT deh ya, ABT. ABG nggak apa-apa, Mbah. Tapi kalau ABT kan anak baru tua. Ini ABG berarti ABG tua, Mbah. Iya, saya memang sudah banyak dikenal ABG tua nakal. Nah, nakale iki sing ra penak iki. Saya dikenal ABG tua nakal. Jadi gini, cita-cita saya itu berkaitan dengan kenapa saya memilih spesialis Kawarimono. Berarti itu dari dulu, Mbak? Dari dulu. Selalu Kawari? Ya bukan selalu, cuman saya orang pertama, bukan tarkan, tapi saya adalah orang pertama yang memberanikan diri pakai embel-embel spesialis Kawari. Spesialis ini deh ya. Ya. Spesialis saya ambil Kawarimono. Poh, berat loh. Nah, ini banyak suka dan duka. Nah, cita-citanya apa? Cita-cita saya itu mengedukasi karena Blitar ini adalah produsen koi. Blitar pernah menyandang kota terkenal di Jepang namanya? Apa ya, Mbak? Ya, katakanlah Blitar saat itu. Jadi Blitar pernah menyandang penghasil koi terbesar Indonesia adalah Blitar. Nah, kalau sekarang sudah banyak saingan, tapi mungkin kualitas semoga saja tetap di Blitar. Ya. Dan di Blitar beragam jenisnya. Jadi cita-cita saya adalah semua yang ada di Jepang ada di Blitar. Dan semua yang ada di Blitar belum tentu ada di Jepang. Oh, mantap lagi cita-citanya. Sudah pernah saya buktikan tahun 2012. Dari jenis apa, Mbak? Jenis itu silangan tembaga naga gindrin sama Doitsu Doitsukin Kabuto. Hasilnya itu saya namakan serap naga gindrin. Ini nama lokalnya serap naga gindrin. Katakan kalau sekarang umumnya Aragoke gindrin. Ya, Aragoke. Waktu itu saya jadi panitia di All Indonesia Koi Show, agendanya APKI di Surabaya. Kebetulan Blitar Koi Club ketuanya Mas Khalid Firdaus. Ya. Mas Khalid sama saya juga membantu panitia. Mas Khalid dengan saya juga buka stand, sewa stand untuk jualan Di Surabaya. Di Surabaya. Nah, saat itulah serap naga gindrin itu. Woi. Pertama kali itu. Iya, sampai sekarang pun belum ada yang niru serap naga gindrin. Serap naga gindrin. Nah, kalau ada yang punya serap naga gindrin, tulis di kolom komentar. Nah, waktu itu Jumat sore, penjurian kan Sabtu.
pendaftaran Jumat, penjurian Sabtu, Minggu dibuka untuk umum. Juri-juri sudah datang ke arena Jumat sore. Ya, termasuk juri Jepangnya itu 3 orang kalau nggak salah. Tapi jangan tanya nama, karena sudah 9 tahun yang lalu. Iya, iya. Nah, itu nungguin sampai lama. Lihat ikan ini. Lihat serat naga gindrin. Oh, keren. Ya, bukti pertama. Yang kedua, sekarang 2021 saya ngeluarin Sochi Kubai. Sochi Kubai itu apa, Mbak? Sochi Kubai. Sochi Kubai adalah Hikari Koromo atau Koromo Hikari. Koromo Hikari. Jadi itu boleh Ai Goromo, boleh Sumi Goromo, Budo Sansoku, pokoknya semua yang mengandung Goromo. Golongan Koromo, tapi dihikarikan. Ya, ya. Dihikarikan. Keren. Jadi dihikarikan berarti maunya itu putihnya platinum atau silver. Gitu. Tapi polanya tetap Koromo. Koromo. Nah, begitulah Sochi Kubai. Nah, itu mulai kapan, Mbak? Sochi Kubai ini keluar mulai kapan, Mbak? Ya, Sochi Kubai ini memang saya mulai nyetak awal tahun 2021 ini. Baru ini. Baru, dan ini yang perdana ini yang terbaik mau kita bikin keeping kontes di Bali. Di Bali. Nah, nanti kita lihat. Mohon doa restunya khususnya rekan-rekan Blitar. Ini keeping pertama produk Blitar dan mau di keeping konteskan di Bali. Area turis. Area turis. Jadi ikannya dibawa ke area turis ya, Pak ya. Nah, nanti untuk konten keeping kontesnya di ikan-ikannya seperti apa di video berikutnya. Ini kita membahas orangnya dulu. Mengapa toh Mbak Murdoko ini kok disebut spesialis kawarimono? Nah, ini tadi sudah cerita. Jadi awalnya dari tahun berapa, Mbak, tadi, Mbak? Saya mulai piara koi 1992. 1992. Mulai belajar ternak 1994. 1994. Tapi di sela-sela saya ternak, yang perlu diketahui saya juga pernah bakul koi. Bakul koi mulai 1997 sampai 2008. 1997 sampai 2008 bakul koi. Iya. Sekarang, Mbak? Sekarang saya yang penting happy pedomannya itu ya. Nah, ABG tuan nakal yang penting happy. Nah, jadi kalau koi ini hanya untuk kepuasan batin saya. Untuk hiburan ya, Mbak ya? Untuk hiburan. Jadi saya ternak ini, ternak itu. Nah, itu cuman di sela-sela saya ternak kawarimono. Nah, ini saya meneliti Sowa Sansoku aja ini 3 tahun betetet coro Jawa nih. Wah, belajar ya, Mbak. Bukan hanya sekedar ternak, tapi meneliti, mendalami benar-benar meneliti. Oh, 3 tahun ya, Pak? 3 tahun. Jadi kalau milih sowa di tempatnya bakul keropiokan sowa, ayo kita bertanding. Nah, khususnya kita memilih tategoi. Kalau sowa lebih ke tategoi. Nah, jadi saya itu belajar atau meneliti sowa aja 3 tahun. Kalau kawari ini berapa tahun, Pak? Ya kawari ya sejak 94 sampai sekarang. Sampai nanti. Santai ya, Mbak. Ya, cuman tahun 2021 ini kita selingi dengan hikari. Oh iya. Dari kawari menjadi hikari. Ya. Jadi kita selingi lah. Kadang orang kalau saya sih nggak
nggak bosen. Tapi rekan-rekan yang main ke sini, aduh Mbah, kok tetap ikan deruwo saja. Ikan gendruwo. Kenapa kok ganti hikari, Mbah? Kenapa kok nggak ke kawari terus, Mbah? Ya itu, seperti ke cita-cita awal lah. Yang penting antik gitu ya, Mbah? Bukan. Bukan? Saya paling nggak suka ada orang nyebut ikan antik. Nggak suka, ini suaraku. Jadi antik itu yang biasa disebut barang antik itu ya barang. Barang mati. Misalkan barang-barang yang sudah kuno itu namanya barang antik. Nah sekarang enggak. Semua yang enggak bisa menamakan dikasih nama antik. Bahkan dikasih akhiran an. Antikan. Nah di situ, aduh saya menebah dada ini. Mengelus dada lah. Apalagi orang-orang yang sudah menjadi anggota klub bilang antikan. Malu-maluin dong. Malu-maluin dong. Bilang kok Hapu Gindrin itu saja mesti saya hujat kalau dia orang yang apalagi sudah pernah jadi panitia koiso. Jadi menyebut koi yang jangan di seenaknya sendiri lah. Jadi kawarimono ya kawarimono atau unik koi. Ini baru masuk koi unik, bukan antikan. Kalau antikan itu saya memahami antik kuno, barang lama. kasih akhiran an sudah kuno jelek atau kuno desa lek koi angger keropyok diomongne antikan malu-maluin nggak iso jenenge antikan. Ngawur itu, Mbah. Itu ngawur seenaknya saja. Sakit ini di telinga saya. Berarti Mbah Murdoko mempertahankan yang itu tadi. Yang ada di Blitar belum tentu ada di Jepang gitu ya, Mbah? Ya. Nah, mantap kalau yang ini, Mbah. Jadi apa tadi? Sochi Kubai Sochi Kubai. ini ya saya nggak tahu di Jepang itu sekarang ya, kita ngomong sekarang ini kalau menurut saya sudah ada. Cuman kita acuane, khususnya wong Blitar ini acuane kan gambar di Google. Iya. Nah di Google itu belum ada Sochi Kubai yang sisik normal. Adanya gambar punya Jepang yang doit. Sochi Kubai doit itu istimewa yang punya Jepang, jan ungu seperti anggur mengkilat. Poh, mantap itu, Mbah. Nah, jadi nanti kita lanjut ke ini, Mbah ya. Lihat yang keeping kontes saja, Mbah ya. Oke, nah ini masih ada yang mau disampaikan, Mbah? Monggo, Mbah. Tadi yang masalah spesialis kawarimono. Jadi tujuan saya mengedukasi. Jadi kalau ada rekan-rekan yang nggak tahu namanya, ya monggo tanya. Nama yang saya berikan itu bukan nama karangan saya sendiri, cuma itu juga nama dari Jepang. Sudah ada namanya. Nah seperti sekarang yang salah kaprah ini seperti Aragoge. Sebenarnya nggak ada itu di kamusnya Aragoge. Aragoge itu nggak ada, Nggak Mbah? ada. Yang bener apa, Mbah? Nah, nanti saya itu harus lihat Ikannya. bukunya ada. Oh, Sisik ada. itu ada 5. Doit itu ada 3 macam yang murni, terus ada yang kamigoi itu yang sisiknya susui hanya di punggung Di aja, punggung. itu namanya kamigoi. Nah itu saya nggak apa. Berarti kita tapi nanti itu ada ya? pakemnya. Itu kalau pengen lihat bukunya di buku apa, Mbah? Nah di majalah Apki ada. Ada ya? Iya. Yang edisi lali. Nah ya jelas lupa. Edisi Viro, nanti kita cari. Nah, nanti kita cari. Ini kita ulas lagi. Nah ini, jadi ini masalah spesialis kawari. Tujuan saya mengedukasi karena Blitar adalah produsen. Mosok pabrik jenenge ngawur. Ya, sentral, Ini Mbah. tolong ya, pabrik jenenge ngawur. Apalagi yang beli kan jadi tersesat. Nah ini jadi catatan. Jadi kita sambil jualan juga sambil edukasi ya, Mbah, Iya. harusnya. Oke, masih ada lagi, Mbah?
Masih, ini buat Akeh. rekan-rekan, marilah kita berkarya Ya, marilah kita berkarya. demi perkoyan Blitar, khususnya perkoyan Indonesia umumnya. Mantap. Jangan hanya cari duit aja. Mbah. Tolong tanya pada diri Anda masing-masing, apa yang pernah kau lakukan demi perkoyan Blitar maupun perkoyan Indonesia? Apa yang pernah kau sumbangkan pikiranmu? Jangan cari duit aja, duit ndak dibawa mati. Bener, bener. Duit gak digawa mati. Ini kebetulan ini 1 Juni 2021 adalah Hari Kesaktian Kesaktian Pancasila. Saya minta doa dari sampean. Nah, untuk 1 Juni, ini kan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi semoga saja Mbah Murdoko ini tetap sakti dan tetap berjalan di jalurnya Kawarimono, ya Mbak ya? Amin, Oke. amin, amin ya robbal alamin. Ya, oke, mungkin ini sampai di sini dulu ya Mbak ya? Oke. Nanti kita lanjut ke video berikutnya tentang keeping kontes Soci Kube. Oke. Siap Mbak ya? Siap. Oke, terima kasih banyak Mbah.